Maka dalam dua fase dakwah Nabi inilah ada sejarah bagaimana kemudian puasa Ramadan diwajibkan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana kita semua berharap kebaikan, kita semua berharap pengampunan, kita semua berharap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini ada satu ibadah yang menjadi ibadah pokok selama bulan Ramadan, yaitu puasa. Tentu kita semua sebagai umat Islam telah melaksanakan berkali-kali ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Namun, tahukah Anda bahwa ibadah bulan Ramadan berupa puasa di dalamnya memiliki sejarah. Rasulullah SAW dalam fase dakwah beliau dibagi menjadi dua. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah dan 10 tahun kurang lebih beliau berdakwah di kota Madinah. Maka dalam dua fase dakwah Nabi inilah ada sejarah bagaimana kemudian puasa Ramadan diwajibkan kepada kita semua. Ketika 13 tahun berdakwah di kota Mekah, Rasulullah SAW dengan para sahabat tidak memiliki kewajiban puasa tertentu. Namun Nabi SAW biasa berpuasa di setiap hari Senin, Kamis, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang menjadi kebiasaan beliau SAW. Baru kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di akhir tahun pertama daripada hijrah beliau di kota Madinah, turunlah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu yarham Syekh Ali As-Sabuni dalam Rawai'ul Bayan mengatakan ketika ayat ini turun, maka puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi wajib diikuti oleh para sahabat. Sehingga di awal tahun-tahun pertama daripada hijrahnya Nabi, menjelang tahun kedua daripada hijrahnya Nabi, para sahabat kemudian biasa mengikuti puasanya Rasul dengan kewajiban ma'al khiyar. Maknanya, sahabat yang mampu berpuasa akan langsung berpuasa mengikuti kebiasaan Nabi. Sahabat yang merasa belum mampu secara otomatis langsung membayar fidyah. Baru kemudian di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syattah dalam I'anatul Talibin, di tahun kedua hijrahnya Nabi di bulan Sya'ban turunlah runtutan daripada Al-Baqarah ayat 184-185 yang kemudian mewajibkan puasa Ramadan, khususnya pada firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa-siapa di antara kalian yang menyaksikan, mengetahui telah masuknya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa di dalamnya. Shaimin shaimat kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat puasa tidak secara sekaligus langsung dibebankan kepada umat Islam, namun melalui fase wajib disertai dengan pilihan,
lalu kemudian baru di tahun kedua hijrahnya Nabi diwajibkan secara fardhu ain untuk semua kaum muslimin yang telah memenuhi syarat wajibnya puasa. Dari proses ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Yang pertama, betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi penyayang sehingga tidak membebankan secara utuh dan sekaligus syariat kepada kaum muslimin, dan ini terjadi bukan hanya untuk puasa namun untuk berbagai hukum syariat yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada pelajaran bahwa di dalam mendakwahkan agama, Nabi dengan para sahabat mengajarkan untuk tidak saling memaksa, tidak memaksakan pendapat, tidak memaksakan kehendak, namun dijalankan dengan rasa kemanusiaan dan toleransi yang besar sampai kemudian ajaran agama diterima utuh oleh para sahabat. Dan yang terakhir, kita mendapatkan pelajaran penting bahwa puasa diturunkan kewajibannya secara utuh oleh Allah fardhu ain untuk semua kaum muslimin sebagai bentuk penguat hati dan meningkatkan motivasi para sahabat untuk membentuk rohani yang teguh dan kokoh dalam perjuangan dakwah Islam di awal-awal hijrahnya Nabi di kota Madinah. Sehingga tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk menjadikan momen Ramadan sebagai waktu untuk bermalas-malasan dengan berdalih puasa. Kaum muslimin, so'imin, so'imat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini lebih baik, lebih semangat, lebih berkualitas daripada tahun-tahun yang telah lalu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.